Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fasbana bi'imati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi ini kita masih bisa menikmati hidangan Allah Subhanahu wa taala berupa bangun di sepertiga malam yang terakhir, melaksanakan salat tahajud, istighfar di waktu sahur, zikir, tilawah, salat subuh berjamaah di masjid, dan berbagai aktivitas ibadah lainnya di pagi ini. Mudah-mudahan kita selalu mensyukuri nikmat Allah di pagi ini sehingga Allah akan senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. La in sakartum la zidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur maka sungguhnya Allah akan tambahkan nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Demikian firman Allah dalam surat Ibrahim. Salam dan salam telah tercurah kepada qudwah hasanah kita, teladan terbaik kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqamah di jalannya. Tering doa mudah-mudahan kita senantiasa menjadi pengikut yang setia hingga akhir kehidupan kita, sehingga mudah-mudahan nanti di akhirat, di hari kiamat, kita akan boleh syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Pada kultum pagi ini, saya membawakan satu tema, Amazing Istighfar, keajaiban istighfar. Ada sebuah kisah yang melatar belakang ini. Suatu hari, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, artinya ulama Imam Hasan Al-Basri ini ada generasi setelah generasi sahabat. Ya, tidak pernah hidup bersama Rasulullah, tapi generasi setelah sahabat-sahabat Rasulullah SAW wafat. Imam Hasan Al-Basri ini didatangi oleh 3 orang tamu untuk menanyakan masalah agama. Wajar setiap ulama senantiasa masa dulu menjadi rujukan, ya. Kalau mereka ingin bertanya, ya datang kepada ulama. Imam Hasan Al-Basri adalah penghulunya para tabi'in, ya. Seorang tabi'in yang sangat dikenal alimnya, dikenal baiknya, dikenal salehnya, dikenal cerdasnya. Maka banyak orang datang berkonsultasi masalah agama. Nah, kemudian tamu yang pertama menyampaikan masalahnya, bahwa sudah bertahun-tahun menikah, belum diberikan keturunan, padahal sudah berikhtiar secara medis untuk mendapatkan keturunan. Maka setelah tamunya menceritakan tentang masalahnya, yaitu masalah keturunan, jawaban beliau ternyata adalah, masalah mengatakan, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawabannya, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang menanyakan masalah belum punya keturunan. Jadi jawabannya adalah perbanyaklah istighfar. Kemudian pulanglah tamu yang pertama dan masalah tamu yang kedua. Tamu yang kedua mengadukan tentang kekeringan di negerinya, sehingga dia dan para petani gagal panennya, gagal pertaniannya. Padahal mereka sudah berikhtiar dan dengan berbagai cara. Ya. Ternyata kepada tamu yang kedua ini yang mengadukan masalah kekeringan, masalah gagal panen, jawabannya sama. Imam Hasan Al-Basri menjawab dengan perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi
masalah berbeda, jawabannya sama, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tamunya pulang. Dan masalah tamu yang ketiga, mengadukan masalah kemiskinan yang dialaminya. Dia sudah berusaha berikhtiar memperbaiki ekonominya dengan berbagai cara. Ternyata jawaban Imam Hasan al-Basri masih sama. Perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 orang tamu, yang pertama masalah keturunan, yang kedua masalah kekeringan, gagal panen, yang ketiga masalah kemiskinan, perbaikan ekonomi. Ternyata jawaban Imam Hasan al-Basri adalah sama. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah tamu pulang, murid-muridnya bertanya kepada Imam Hasan al-Basri, "Ya Syekh, ada 3 orang mengadukan masalahnya masing-masing. Ada masalah keturunan, masalah kekeringan, dan masalah kemiskinan. Tapi engkau menjawab dengan jawaban yang sama. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala." Bagaimana penjelasannya, Syekh? Murid-muridnya bertanya kepada Syekh Hasan al-Basri tentang barangkali keanehan yang dapatkan. 3 orang bertanya, masalahnya beda-beda, jawabannya sama. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Imam Hasan al-Basri jawab dengan membaca Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa ja'alakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka ya, artinya, aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Surat Nuh ayat 10. Kemudian lanjutannya, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Dan Dia berbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Surat Nuh, surat ke-71 ayat 10 sampai 12. Jadi ternyata jawaban Imam Hasan al-Basri tadi adalah alasannya. Ya. Jadi Allah menegaskan, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Allah Maha Pengampun. Dan kalau Allah mengampuni dosa-dosamu, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Beres masalah kekeringan, ya, masalah kekeringan, panen, hujan turun. Kemudian, dan Dia berbanyak harta dan anak-anakmu. Masalah kemiskinan, masalah keturunan juga dijawab dengan jawaban yang sama. Perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Jadi Allah akan limpahkan karunia yang banyak, baik anak-anak maupun harta di dunia ini ketika kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jawaban cerdas dari penghulu ulama tabi'in, Syekh Imam Hasan al-Basri, ketika ada yang bertanya masalah-masalah kehidupan, ternyata dijawab dengan jawaban yang sama. Perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah singkat ini kita lihat sekali lagi, istighfar adalah solusi segala masalah. Dalam kisah yang lain, Imam Ahmad bin Hanbal, salah seorang ulama mazhab Hambali, suatu hari Imam Ahmad bin Hanbal ini ingin sekali pergi ke Basrah, ya. Padahal beliau tinggal di Baghdad, tapi ingin sekali berangkat ke Basrah. Maka
berangkatlah dia ke kota Basrah, kemudian sholat di masjid Basrah, masjid yang besar di Basrah, sholat maghrib dan isya di masjid tersebut. Kemudian karena lelahnya saat selesai sholat isya, beliau ingin berbaring istirahat, musafir ya, dari Baghdad ke Basrah cukup jauh. Namun saat beliau merebahkan badannya, matanya mulai terlelap sedikit, datanglah marbot masjid, penjaga masjid. Ya Syekh, tidak boleh tidur di sini. Ya, tidak boleh tidur di dalam masjid. Ya. Maka Syekh Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal disuruh keluar oleh marbot tadi. Ya. Dorong-dorongnya di masjid, karena masjidnya akan dikunci. Kemudian akhirnya beliau yang memutuskan, wah mungkin di teras cukup lah. Akhirnya berusaha beliau berbaring di teras masjid, ya kembali matanya sudah terlap karena lelahnya, tapi lagi-lagi datang lagi marbot masjid tadi. Ya Syekh, di sini juga tidak boleh. Ya, keluarlah di masjid. Ya. Di masjid tidak boleh, tidak digunakan untuk tidur. Ya. Maka kemudian Syekh Hasan Al-Basri didorong keluar dari masjid. Nah saat itu ada seorang pemilik kedai roti di sebelah masjid yang melihat, kemudian dia menghampiri Syekh Imam Ahmad bin Hanbal. Ya Syekh, tidurlah di kedai saya ada tempat tidur cukup nyaman untuk istirahat. Nah, kemudian karena sudah nggak tahan dengan kondisi lelah yang luar biasa, Syekh Al-Basri kemudian menerima tawaran pemilik kedai roti tadi, kemudian istirahat di rumah pemilik kedai roti tadi. Ya. Saat itu wajah para ulama nggak dikenal ya, seorang Imam Ahmad Hambali, seorang ulama mazhab, ulama Imam mazhab Hambali, tapi dikenal wajahnya ya, kan bukan era medsos, nggak punya Facebook, nggak punya Instagram atau apa namanya gitu ya, sehingga tukang roti juga tidak mengenal, marbot tidak mengenal, tukang roti yang mengenal bahwa dia adalah seorang ulama besar. Kemudian diperhatikannya bangun di setengah malam yang terakhir, diperhatikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, tukang roti tadi sedang menyiapkan dagangannya, menyiapkan rotinya, mengaduk tepung, telur. Ya. Tapi yang dia perhatikan selama beraktivitas menyiapkan roti tadi, mulutnya nggak lepas dari istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sambil terus mengaduk tepung dan telur, mengaduk adonan roti tadi, menyiapkan dagangannya. Akhirnya Imam Ahmad Hambal bertanya, wahai Bapak, kita ya, sudah berapa lama antum melaksanakan amal ini, istighfar sambil bekerja ini? Kemudian tukang roti menjawab, sejak saya jualan roti, kira-kira 30 tahun yang lalu. Jadi mungkin dia usianya sudah menjelang 60 tahun, dimulai dari usia 25 tahun kali ya. Kemudian setiap hari saya melakukan seperti ini. Kemudian Imam Ahmad bertanya, lalu apa yang kau dapatkan dari istighfar itu? Alhamdulillah, semua harapan dan cita-cita saya tercapai. Pengen punya istri salehah tercapai. Pengen punya anak-anak yang saleh dan salehah, alhamdulillah anak saya tumbuh berkembang dalam suasana agama Islam. Pengen dagangan saya laris, alhamdulillah setiap hari dagangan saya habis dibeli membeli. Ya. Hanya satu permintaan saya yang belum terkabul, saya kata. Apa itu? Kata Imam Ahmad. Kata pemilik kedai tadi mengatakan, saya ingin sekali bertemu dengan ulama
panutan saya, ulama idola saya, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Allahu Akbar, kata Imam Hambal. Rupanya gara-gara ini saya tiba-tiba ingin Basrah, ya, ditarik oleh magnet istighfarmu yang luar biasa, sehingga tiba-tiba sehari ini ingin saja ke Basrah dari Baghdad. Inilah sekali the amazing istighfar, ya. Dengan istighfar Tuhan Al-Fatihah memberikan pelajaran kepada kita bahwa semua cita-cita yang terkabul, semua harapan yang terkabul dengan senantiasa mengamal istighfar, ya. Setiap hari mengamal istighfar sambil bekerja, mengaduk roti, menyiapkan dagangannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah mudah-mudahan yang sedikit manfaatnya. Sekali lagi istighfar bisa menyelesaikan segala masalah kita, bisa mengabulkan doa-doa kita. Perbanyak istighfar, khususnya di waktu-waktu sahur, ya. Istighfar di waktu sahur. Ya, dengan apa yang kita bisa? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Atau yang lebih lengkap, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wal khairul qayyum wa atubu ilaih. Atau sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, ya, dan seterusnya, ya. Ada sayyidul istighfar. Atau barangkali seperti yang sebagian masyarakat kita mendendangkan istighfarnya, ya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Insyaallah ketika itu istighfarnya dari hati kita, maka akan nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi Allah akan mengabulkan doa-doa dan harapan kita. Mudah-mudahan ada manfaat yang sedikit ini. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.